Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video perkuliahan kali ini mata kuliah statistik pertemuan ketiga kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu materi minggu kemarin, pengertian statistik dan perbedaan dengan statistika ya. Dimana statistika sendiri adalah ilmu bagaimana kita bisa menghasilkan statistik. Nah, untuk menghasilkan statistik yang baik, ya di sini ada 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, analisis data. Nah, dari keempat ini ya diolah dan akan menghasilkan sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan menjadi sebuah dasar dari sebuah keputusan atau kebijakan. Nah, kita akan menguraikan satu-satu dari penguraian tersebut atau langkah tersebut ya. Sebelum itu ada beberapa jenis statistika ya. Yang pertama ada statistika deskriptif, di mana deskriptif ini adalah statistika yang berkaitan dengan analisis ya. Analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasinya ya. Populasinya itu sebagai suatu grup tanpa melakukan penarikan kesimpulan apapun ya untuk komunitas yang lebih luas dari grup tersebut ya. Yang kedua adalah statistika inferensi. Statistika inferensi itu yaitu statistika yang mencoba untuk membuat suatu deduksi atau kesimpulan pada populasi dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut. Yang ketiga ada statistika univariate ya, ini berdasarkan variabel. Ada univariate artinya berarti hanya satu variabel yang dianalisis ya, atau disebut juga sebagai statistik deskriptif. Nah ini ya, deskriptif ini adalah univariate. Yang keempat ada bivariate ya. Bivariate itu berarti dua artinya ya. Analisis data statistik yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel. Jadi dua variabel dicari hubungannya. Misalkan jenis pekerjaan dengan penghasilannya, hubungannya apa ya. Yang kelima ada statistik multivariate, berarti lebih dari dua ya. Biasanya untuk menganalisis hubungan lebih dari dua variabel ya. Yang keenam ada statistika parametrik. Nah, parametrik ini adalah analisis data statistik yang dilakukan untuk menguji parameter atau berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dan biasanya salah satu asumsinya adalah distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Kita akan bahas nanti ya sambil berjalan. Yang terakhir ada kebalikan dari parametrik, yaitu non parametrik, adalah analisis yang tidak menguji parameter atau tidak berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Ya, itulah jenis-jenis statistik. Nah, selanjutnya kita akan tadi balik ke tahapan-tahapan statistika, di mana tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan data ya, atau collecting. Yang kedua pengolahan, penyajian dan analisis. Nah, pengumpulan data itu ada dua cara ya. Pengumpulan data itu ada dua cara atau metode dua pengumpulan. Yang pertama, pengumpulan data secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan itu atau disebut dengan sensus ya, dengan metode sensus biasanya. Misalkan sensus penduduk kan harus keseluruhan. Misal contoh paling sederhana di sini. Ketua jurusan ingin mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa di kampusnya yang berjumlah 300 orang ya. Jadi semuanya diukur rata-ratanya sebanyak 300 orang. Nah, ini pengumpulan data secara keseluruhan. Yang kedua, pengumpulan data berdasarkan sampel ya. Nah, di sini apabila jumlah yang mahasiswa yang diukur tadi ya, tinggi badannya hanya 20 orang saja. Jadi diambil sampelnya ya di masing-masing kelas. Misalkan di sini ada kelas reguler diambil 5 orang, non reguler 5 orang, magang 5 orang dan eksekutif 5 orang. Nah, inilah metode pengumpulan data ya, ada dua ya. Nah, pengumpulan data ini ya, yang ini sebagai sampling. Terus
Untuk memilih sampel yang ini ya, yang B. Untuk memilih sampel dari suatu populasi dapat dilakukan dalam dua cara ya. Ada dua cara nih untuk sampel. Yang pertama ada dengan cara acak ya, melalui undian atau menggunakan tabel bilangan acak ya. Jadi diambil 5-nya secara acak, yang mana aja dari masing-masing kelas, atau dengan tidak acak sebaliknya ya, tidak acak. Nah, ini pemilihannya sejumlah anggota dari populasi dengan setiap anggotanya tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel ya. Itu tidak acak. Terus yang kedua, pengelolaan data. Nah, setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikelola atau disusun ya data tersebut supaya data tersebut teratur agar mudah dibaca ya. Fungsinya pengelolaan data atau organizing adalah supaya teratur dan mudah dibaca dan mudah dilihat secara visual ya. Nah, kegiatan organizing biasanya yang pertama itu editing ya. Editing itu mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan ya, ketidakkonsistenan atau ketidakteraturan atau ketidaktepatan dari data yang telah dikumpulkan. Yang kedua ada klasifikasi. Di sini klasifikasi itu mengelompokkan data sesuai dengan sifatnya ya yang dimiliki oleh data yang dikumpulkan tadi. Kegiatan ini dilakukan setelah kita melakukan editing. Jadi setelah kita editing terus klasifikasi ya, ini sesuai urutan. Yang ketiga tabulasi. Tabulasi itu adalah mengelompokkan data sesuai dengan sifatnya ya tadi yang telah kita susun ke dalam kolom atau baris ya. Jadi tadi klasifikasi itu mengelompokkan, setelah dikelompokkan menurut sifat-sifatnya terus kita masukkan ke dalam kolom dan baris atau istilahnya tabel ya, tabel sehingga data tersebut mudah ditarik kesimpulannya. Nah, terus langkah yang ketiga itu penyajian data ya. Penyajian data ini dimaksudkan agar data yang telah kita susun dapat disebarluaskan dan mudah dilihat secara visual ya, secara visual. Nah, biasanya itu ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya tampilan dalam statistika. Tugas yang pertama gitu kan, banyak yang mengumpulkan, ada yang tabel, ada yang diagram batang, diagram lingkaran, lain-lain sebagainya. Terus yang keempat adalah analisis data. Nah, analisis data ini menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan telah disusun. Analisis data ini menggunakan statistik ya. Menganalisis contohnya rata-ratanya ya. Terus simpangan bakuna atau penyimpangannya ya. Terus regresi, korelasi ya, dan lain sebagainya ya. Nah, dari analisis ini kita dapat memperoleh gambaran ya, gambaran keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan. Ya. Nah, selanjutnya, nah itulah itulah 4 langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan proses statistika. Nah, dalam statistika ya tidak lepas dari data ya. Kemarin data sudah disinggung ya. Ada 2 data ya di sini, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kuantitatif itu berhubungan dengan angka ya, kuantitatif itu ya, dengan angka. Sedangkan kualitatif itu data yang berbentuk kategori ya atau atribut. Ya, kuantitatif ini contohnya misalkan luas bangunan kampus STT Mutakin adalah 6.000 meter persegi. Nah, ini ada angka nih. Banyak perguruan tinggi di Purwakarta ada 5 buah. Contoh lagi, berat badan Nopal mencapai 180 cm. Nah, ini kuantitatif itu biasanya
berbentuk bilangan ya, yang menggambarkan hasil dari perhitungan atau pengukuran ya. Ini pengukuran, ini penghitungan, pengukuran. Nah, kalau kualitatif, data yang berbentuk kategori ya, atau atribut. Ini misalkan harga emas hari ini mengalami kenaikan ya. Terus yang kedua, sebagian dari produksi barang A pada perusahaan X rusak. Nah, inilah kualitatif ya. Nah, setelah itu masih berhubungan data. Nah, data itu bisa diukur ya. Pengukuran data. Pengukuran data itu ada beberapa macam. Ya. Yang pertama di sini ada nominal, ya, ordinal, internal, rasio. Nah, apa itu nominal? Ya, nominal itu pada data nominal, data itu digabungkan pada kriteria yang jelas dan tegas, ya, serta bersifat diskrit. Ya, kalau nominal. Kelompok yang satu dengan yang lain pada skala nominal ya tidak dapat dikatakan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Jadi tidak apalah istilahnya, tidak ada tinggi yang lebih tinggi lebih rendah, tidak ada ya. Contohnya misalkan pada di suatu kampus ya, dikelompokkan menjadi beberapa suku, misalkan ada suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, Dayak, dan Madura. Nah, pada data seperti ini, pengukurannya dilakukan dengan cara menjumlahkan frekuensinya. Misalkan ya, jumlah mahasiswa di kampus SST ini sebanyak 100 orang, misalkan. Angka ini, angka 100 itu diperoleh dari penjumlahan nominal ya. Misalkan mahasiswa suku Sunda misalkan ada 20, suku Sunda 30, suku Batak misalkan 10 misalkan, dan sebagainya. Jadi penjumlahan dari nominal ini tidak menunjukkan besar kecilnya suatu bilangannya. Dan yang kedua, skala pengukuran ordinal. Nah, ordinal ini data dikumpulkan pada urutan. Urutan misalkan tinggi, sedang, rendah, dan pengelompokan ini kita tidak dapat membedakan nilai data antara kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam perhitungan kalau ordinal. Contohnya, pengelompokan penghasilan masyarakat dalam kelompok penghasilan rendah, sedang, dan penghasilan tinggi. Nah, kelompok yang satu dibedakan lebih rendah dan lebih tinggi dari kelompok yang lain, tetapi jumlah besarnya perbedaan antara kelompok yang satu dengan yang lain itu tidak dapat dihitung. Yang ketiga, pengukuran interval ya. Kalau interval menunjukkan adanya pengelompokan yang mempunyai besaran yang sama. Contoh di sini misalkan nilai 0 ya, mempunyai angka yang relatif ya, bukan istilahnya bukan 0 yang mutlak ya. Contohnya misalkan 0 derajat Fahrenheit. Nah, Fahrenheit tahu Fahrenheit ya, ada Celsius, ada Fahrenheit. Nah, sebagai titik awal pengukuran. Nah, bukan berarti tidak mempunyai nilai ya. 0 Fahrenheit itu mempunyai nilai ya. Contoh misalkan tahun 2000 tahun merupakan skala interval ya, yang dinilai dari 0 tetapi bukan dalam arti mutlak ya. Ini bisa kalian cari ya di sumber-sumber yang lain tentang skala pengukuran rasio, interval, ordinal, dan nominal. Nah, kalau rasio ini nolnya 0 mutlak. Jadi 0 di sini menunjukkan misalkan tidak ada panjang ya. Jadi misalkan mau mengukur panjang sesuatu, 0 ini berarti tidak mempunyai panjang. Nah, itulah rasio. Nah, coba kalian nanti kelompokkan ya secara sederhana apa perbedaan nominal, ordinal, internal, dan rasio. Selanjutnya ada data yang dimaksud dengan data intern ya, dan data ekstern. Intern berarti di dalam ya, data yang dikumpulkan oleh badan mengenai kegiatan badan itu dan hasilnya digunakan untuk kepentingan badan itu sendiri ya. Jadi untuk sendiri mencari data sendiri, untuk digunakan sendiri, untuk kepentingan sendiri. Berarti ekstern, data yang diperoleh dari luar badan yang memerlukannya. Contoh
data jumlah pengangguran di negara tempat perusahaan ya, misalkan. Terus data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian Departemen Tenaga Kerja misalkan ya. Terus sehingga bagi badan tersebut data jumlah penganggur merupakan data eksternal. Jadi menggunakan data yang pihak kedua atau pihak ketiga ya, itulah data eksternal. Nah, ada lagi data primer. Nah, data primer ini adalah data ekstern yang diperoleh dari hasil penelitian sendiri ya. Misalkan suatu perusahaan nih ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap produk yang dihasilkan, maka perusahaan tersebut mengadakan survei pasar ya. Terus misalkan pemerintah melalui BPS ya, Biro Pusat Statistik ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia nih, maka BPS ya, mengirimkan petugasnya untuk mendatangi secara langsung rumah yang ada di Indonesia. Itulah data primer. Atau misalkan data primer itu perusahaan, misalnya ada perusahaan ingin mengetahui jumlah konsumsi, misalkan perusahaan mie misalkan ya, Indomie ya, ingin mengetahui jumlah konsumsi mie yang dimakan oleh masyarakat di misalkan kelurahan A. Nah, maka petugas dari perusahaan tersebut secara langsung mendatangi rumah yang ada di kelurahan A. Nah, ya. Sementara data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak lain atau dari hasil penelitian orang lain ya. Biasanya lembaga-lembaga tertentu yang memang bertugas untuk mengumpulkan data ya. Jadi sekarang nih banyak badan atau lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan data ya. Nanti data tersebut bisa digunakan untuk penelitian lembaga-lembaga yang lain ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk data dan ini ya bisa kalian cari pengertian secara sederhananya bagaimana. Nah, sekarang masuk kita ke distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke data distribusi frekuensi, di sini diharapkan mahasiswa ini dapat memahami metode pengelompokan data dan penyajian data dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Terus sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam menginterpretasikan data secara deskriptif ya. Nah, ini kita akan bahas langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita lanjut ke data distribusi frekuensi, perlu dipahami tentang penyusunan data ya. Penyusunan data ini dalam urutan sistematis disebut dengan istilah seriation ya. Penyusunan data ini dapat dilakukan ya, penyusunan data itu berdasarkan waktu. Contohnya, nah seperti ini. Produksi padi Kabupaten X. Nah, ini berdasarkan waktu ya. Ini tahun ada produksinya. Ini misalkan dalam tahun 2001 11 ton, 2002 13 ton dan selanjutnya. Yang kedua ada berdasarkan daerah atau wilayah. Misalkan di sini produksi padi di provinsi A. Nah, untuk Kabupaten W misalkan ada 24 ton, X 26 ya, ini sebagai wilayah. Terus ada berdasarkan keadaan atau frekuensi. Nah, tadi ya sudah kita singgung. Misalkan jumlah masyarakat desa A berdasarkan kategori usia. Nah, frekuensi itu seperti ini. Umur 20-29 ada 5 orang. 30-39 10 orang. 40-49 15 orang. 50-59 13 orang. Jadi pakai rentang ya. 60-69 7 orang. Nah, jumlahnya ada 50. Nah, ini berdasarkan keadaan atau frekuensi. Nah, kita akan bahas penyusunan data berdasarkan frekuensi ini ya. Berdasarkan frekuensi. Nah, ada secara individual ya. Secara individual ini yaitu metode untuk menyusun data sesuai dengan hasil observasi ya.
Data primer yang diperoleh dari observasi secara langsung oleh peneliti disebut dengan data mentah ya. Misalkan ini nih data mentah nih. Misalkan ini nilai ujian mahasiswa ya. Penyajiannya dalam bentuk tabel ya. Yang biasanya hanya diurutkan saja berdasarkan alfabet nama ya. Misalkan si A nilainya 2, 3, 3, 1, 4 ya. Data yang mentah ini disajikan berdasarkan urutan naik ya, disebut ascending kalau di Microsoft Excel ya. Dan urutan turun disebut descending. Nah, dalam bentuk penyajian seperti ini disebut array ya, di sini disebut array. Nah, setelah diurutkan, nah menjadi seperti ini ya. Ini ascending ya, dari kecil ke besar. Terus yang kedua ada secara berkelompok ya. Nah, secara berkelompok ini selisih antara data besar dan terkecil disebut rentang. Nah, kita langsung aja ke istilah-istilahnya ya. Istilah-istilah yang harus dipahami dalam distribusi frekuensi yang tadi. Nah, ini ya. Di sini ada tabel frekuensi tinggi mahasiswa ya. Ada tinggi badan 160 sampai 62, frekuensi atau jumlahnya 6, mid class-nya 161. Nah, apa yang dimaksud mid class ya, dan istilah-istilah yang ada di tabel frekuensi ini. Ya, istilah-istilah yang harus dipahami. Ada yang pertama interval kelas. Ada yang kedua batas kelas. Ada lebar interval kelas. Terus ada mid class. Nah, interval kelas ini adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi ya. Pada tabel ini interval kelasnya ada 1 sampai 162. Nah, terus 163 sampai 165, 166 sampai 168, 169 sampai 171. Nah, inilah disebut interval kelas ya. Nah, bilangan 160 sampai 162 pada kelas pertama disebut limit kelas ya, di mana angka 160 ini sebagai limit kelas paling bawah atau paling kecil ya. Dan angka 162 ini disebut limit kelas paling atas ya. Ini berarti kelas bawah ya, boleh dibilang kelas bawah, ini kelas atas seperti itu. Terus ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu bilangan terkecil dan terbesar. Sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Misalkan, jika dalam pengukuran tinggi badan ini dilakukan dengan ketelitian 0,5 ya, maka pada kelas pertama batas kelas bawahnya adalah 159,5 dan batas kelas atasnya berarti 162,5 ya, dikurangi 0,5. Kenapa dikurangi 0,5? Yaitu ketelitiannya ya. Jadi pengukurannya itu dilakukan dengan ketelitian 0,5 ya, atau ketepatan 0,5 seperti itu. Yang dimaksud batas kelas. Yang ketiga, lebar interval kelas. Lebar interval kelas itu adalah selisih antara batas atas dan batas bawah ya. Misalkan pada kelas pertama nih 162,5, berarti di sininya 159 misalnya 162,5, terus di sininya dikurangi tadi batas bawah 159,5 sama dengan 3. Nah, inilah lebar interval kelas, berarti 3 ya. Terus ada mid class. Mid class ini titik tengah interval kelas ya. Titik tengah berarti artinya contoh yang kelas pertama 160 ditambah 162 dibagi 2, hasilnya ini 161, itu mid class ya, itu kelas tengah. Nah, itulah istilah-istilah yang harus dipahami dalam tabel frekuensi. Nah, kita akan belajar di sini membuat tabel distribusi frekuensi ya. Dimana di sini langkah-langkahnya ya, di sini ada sebuah data
Misalkan ini nilai mahasiswa ya secara acak. Ada nilai mahasiswa secara acak. Nah, terus kita akan buat tabel frekuensi nilai mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi nilai mahasiswa? Jadi untuk membuat tabel frekuensi tidak asal ya, menentukan kelasnya ada aturannya supaya data yang ditampilkan itu akurat ya, dan dapat dipahami oleh yang lain. Contoh di sini langkah-langkahnya, di sini datanya. Langkah pertama itu kita harus menentukan range atau rentang. Nah, bagaimana untuk menentukan rentang? Yaitu data yang paling besar dikurangi data terkecil. Nah, kita lihat di sini data yang paling besar kira-kira berapa? Nah, ini ya. Terbesarnya ini 90, terkecilnya ini 15. Berarti range-nya boleh kita hitung, berarti 90 kurangi 15 yaitu 75. Ya, berarti range-nya itu 75. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Nah, ini ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya. Ini kita menggunakan aturan Sturges ya, Sturges. Yaitu K sama dengan 1 ya. K itu kelas interval plus 3,3 kali log N. N ini banyak data ya, ini banyak data. Nah, misal ini kan ada berapa? Ini 10, ke bawahnya ada 5, berarti 50, berarti N-nya ada 50. Nah, kita akan menghitung banyak kelasnya. Nah, banyak kelasnya berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Berarti 1 tambah 3,3 log 50 itu boleh di kalkulator, berarti 1,69. Berarti hasilnya 1 ditambah 33 kali 169 itu berarti 5,61 ya. Nah, berarti 1 tambah 5,61 itu 6,61. Nah, ini dibulatkan saja ya, berarti 7 ya. Berarti banyak kelas intervalnya itu 7. Artinya nanti dalam tabel itu ada 7 kelas ya, atau 7 baris ya. Pahami ya? Yang ketiga, kita menentukan panjang kelas ya. Panjang kelas panjang kelas ini ya, rumusnya itu rentang dibagi banyak kelas. Nah, di sini rentangnya berapa rentang tadi? Rentangnya 75. Banyak kelasnya 7 kan tadi ya, ini ya, ini rentang, jadi harus berurut ya ngitungnya. 75 bagi 7 berarti 10,7, atau kita bulatkan jadi 11. Nah, berarti rentangnya 11. Nah, setelah itu kita hitung lagi menentukan kelas pertama. Nah, kelas pertama itu ambil data terkecil sebagai batas bawah, berarti 15 ya. Terus kita tambahkan ya datum terkecil dengan panjang interval kelas ya. Datum kecil itu ini ya, panjang kelas 11 berarti ya. Tambah 11. Terus setelah ditambahkan terus dikurangi 1 ya, dikurangi 1. Artinya ini 26 kurang seperti 25. Jadi interval kelas pertama itu adalah 15 ya, yang paling kecil, sampai 25. Nah, ya, dari data-data ini kita bisa membuat tabel distribusinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi banyak kelasnya ada 7 nih. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus yang kedua adalah panjang interval kelas, yaitu 11 ya. Panjang interval 11. Jadi 15 ke 25 ya. Terus tadi kelas pertama itu kita dapatkan 15 sampai 25. Nah, ini ya. Terus berurut ya.
berarti 25 berarti 26 sampai 36. Setelah itu, setelah kita langkah pertama gini ya, menentukan banyak kelas, terus panjang kelas ya, interval kelas. Setelah itu kita hitung nih, dari data tadi 15 sampai 25 itu ada berapa? Berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai dengan 25 ada berapa? Ini di data tadi ada 10 ya, udah tulis 10 ya. Kita jumlahkan harus sama ya, yaitu 50. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu ya. Ini tidak jauh beda di SMA mungkin ya, sudah dipelajari secara mendasar ya. Sekarang coba kita pelajari secara mendalam. Nanti saya akan berikan tugas untuk membuat tabel frekuensi ya. Mungkin cukup demikian untuk pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.